semua tentunya diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persembahan dari kami nanti ada satu tembang hiburan untuk ibu-ibu semua. Jadi sebelum nanti Ustaz Akri naik, ibu dengerin lagi ketinggian kami ya. Selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demam sisaka yang baru sunat, selamat datang sisaka yang baru sunat. Kami ucapkan jadi anak soleh, berbakti pada ayah dan bunda. Yang baru sunat, selamat datang sisaka yang baru sunat. Kami ucapkan berbakti pada ayah dan bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak itu mah barusan Bu, barusan latihannya, bukan dari kemarin-kemarin. Apa namanya di grup Uyuhan Bebisa. Saya mah nganalin duit baca sunat Be. Lumayan buat beli kudu nyantat. Ayo pelan-pelan. Al-Mukarram Al-Ustaz Akri Patrio dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapain bro? Saya nyoting bang. Nyoting siapa bro? Pak Ustaz sekalian doa. Iya. Ya, nantinya ditutup dengan doa beliau yang akan membacakan. Saya ayani mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya yang kurang tersusun. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ji, maaf. Kamu belum bobo? Udah bobo belum? Foto dulu bentar. Video. Iya. Maafin. Santai, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitanu haqqan lil mu'minin
أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. Biar kelihatan kayak orang benar. Ya, disebut benar kalau matinya masuk surga itu pasti orang ibu-ibuku, tetehku, saudaraku yang hadir siang hari ini ahli surga semua. Amin. Karena ibu itu paling capek, jadi wajar kalau masuk surganya duluan. Dengerin dulu ngapa? Maksudnya apa? Kalau ibu jangankan ditinggal masuk surga sama suami, ditinggal kondangan aja kesel. Ya, jadi daripada kita nungguin suami, berangkat aja duluan. Emang apa ke surga? Ntar di surga sambil nungguin suami. Benar? Kali di sana kan bisa bikinin kopi apa? Ya, dah. Iya, ya suami mah kadang-kadang katanya doang, Bu. Aku cinta kamu, teh kucing. Jangan kata ditinggal mati ya, Bu. Waktu pacaran doang, begitu sakit mah udah punya anak banyak, berangkat sendiri, motor sendiri, benar? Nggak dianterin sama dia, benar? Makanya jangan pusing, jangan dipikirin suami mah capek, biarin dia nggak ganteng nggak masalah, asal banyak, itu aja dulu. Ngapain punya suami ganteng keren tapi nggak punya? Biarin dia pergi 2-3 hari berangkat kerja, asal sebelum berangkat ninggalin. Nanti pulang kerja juga kudu bawa. Ngapain dia di rumah mulu kalau nggak pernah ngasih? Biarin dia mah nggak penting banget ya. Betapa berasa emang kita juga. Contoh jujur, ibu-ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita ngajak-ngajak suami ke pasar tapi nggak pernah megang? Berangkat sendirian, yang penting bawa. Itu aja. Pusing amat mikirin dia. Ya, Bu. Termasuk istri saya nggak pernah nungguin saya. Kalau saya pulang yang dia tungguin sama kamu. Bentar. Ini bukan pengajian ini Mas. Saya mah kalau ceramah nggak ada isinya. Kalau ada yang ngatain ceramah gitu nggak ada isinya. Kosong begitu ya, isiin aja sendiri ngapa sih? Emang tahu apa maksud diisiin? Ya, pertama yang sama kita hormati dan yang kita muliakan, abang saya, saudara saya, sahabat saya, guru saya, Kang Haji Firman. Beliau sahabat saya, kawan saya, dan ibu pasti kenal banget siapa istrinya ya, Bu. Yang dulu jadi lurah kita. Enakan mana dulu sama sekarang? Iya iyalah. Benar. Buktinya lurah yang sederhana sampai mau di sini nyanyi. Emang dia dapat duit ya kagak lah. Jadi yang cakep itu yang kayak gini nih Bu nih. Ya maaf. Kalau ibarat kata ibu rasa-rasa di zaman dia jadi dulu kan, saya tahu persis Bu Haji mah ceramah bisa, ngaji bisa dia mah, nyanyi bisa ya, makanya banyak banget sampingannya dia mah. Entah juga dia mah jadi biduan kali lama-lama. Udah punya band kepret. Jadi yang saya hormati dan sama kita muliakan, lurah kita sehat terus, doain biar panjang umur. Mudah-mudahan apapun yang diniatkan sama beliau Allah mudahkan semudah-mudahnya, amin. Juga Pak Kadus kita Bapak Dusun Ma'ruf, juga Bapak RW Udin, juga Bapak RT Abah Tatang. Terus saya ketemu sahabat saya, kawan saya yang sama-sama dulu waktu di pesantren. Dia juga Amil Ansori, beliau sahabat saya, beliau teman saya.
tadi hadir kumpul juga di sini. Dia juga mau nyalon di desa mana? Hah? Desa apa? Iya, Dharma. Setia Dharma. Ya tapi kan aku setia sama kamu. Juga ada kita yang di Hitan, Saka Sadewa, dan juga orang tua beliau Bapak RT Dede Mulyadi. Pak RT ini royal, berani-beranian mengundang saya. Banyak kali dia duitnya. Tapi dia nggak ketemu saya, yang ketemu saya mah Bang Haji Firman. Ya alhamdulillah, ini kita kumpul silaturahmi, ngasih doa restu buat adik kita, ananda kita yang di Hitan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa, agama, dan juga negara. Amin. Kita juga yang hadir kumpul silaturahmi, Allah kasih pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa-dosa kita. Amin. Dan Allah kabul semua keinginan kita. Yang pengen berangkat umroh, mudah-mudahan Allah kasih rezeki banyak berangkat umroh. Yang udah setor haji, mudah-mudahan Allah percepat berangkat hajinya. Jadi hadir kita di sini kumpul bareng, dihibur sama tim Qosidah Al-Fahri. Wow, iya, kompak banget. Itu bajunya beliin diri apa? Oh, nggak dibeliin, nggak dibeliin. Sampai orang. Kalau kata Mandra, sombong amat. Begitu. Ya, jadi kita kumpul di sini, ada pahalanya, ada gede, manfaatnya gede. Kalau kita datang ngeramein orang, nanti kita punya acara juga bakal diramein sama orang. Ini itu fungsinya kita kumpul tuh. Orang yang kumpul begini nggak bakalannya sakit meninggal sampai dikubur sendirian, nggak mungkin, pasti ada doanya, benar? Karena rajin kumpul begini nih. Ya, orang yang ngaji nggak mau kumpul, nggak mau meninggal sampai busuk di kamar, nggak ada yang tahu. Benar. Tapi kalau orang yang rajin ngaji kumpul begini baru sakit aja diumumin. Mohon maaf Ibu Haji Aisyah nggak sempat hadir di pengajian kita karena baru kena musibah, yaitu kakinya ketiban ketel. Sama-sama kita doain mudah-mudahan ketel-ketelnya sehat, nggak pada penyok karena rajin ngaji. Makanya kalau saya bilang nggak ada penceramah, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan, saya nggak setuju, jujur aja nggak setuju. Karena yang paling rajin ngajinya kaum perempuan. Ibu yang rajin ngaji mah ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Benar. Makanya wajar seragamnya banyak. Jadi kalau ditawarin seragam sama ustazah, ambil. Nggak usah pakai nunggu nanti. Aku nanti aja izin sama suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah 4, kita masih atu itu juga. Ya kan takutnya kalau orang pakai sage semua kita nggak pakai, besok ngaji nggak diajak. Benar. Beda sama bapak-bapak, dia mau pakai baju apa juga dia mau ngikut aja, benar. Artinya sekalipun kita ditawarin utang sama ustazah suruh ngambil seragam, ambil. Kenapa istri punya utang? Tetap istri nggak salah, yang salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Ya saya ulangin, kenapa bini punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Itu aja, jadi jangan nyala-nyalain istri mulu, bener. Makanya saya bilang kalau istri rajin ngaji cakep. No, lihat di YouTube istri yang jarang ngaji galak-galak banget sama suaminya. Ya bu, yang ngaji aja masih galak, apalagi yang kagak ngaji-ngaji. Udah pada mati kali suaminya. Ya bu. Jadi timbulnya healing kita. Mana healingnya orang yang beriman ngaji silaturahmi? Ini sampai bikin acara seperti ini ngaji. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji? Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang kagak ngerti? Apakah sama orang yang tahu sama orang yang enggak? Beda dong. Benar. Ini cakep nggak begini? Cakep. Healingnya kita begini. Di rumah pagi ditagih hutang, siang ditagih hutang, sore ditagih hutang, mendingan berangkat ngaji. Cakep nggak itu?
Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Aman nggak kira-kira? Aman. Coba kalau kita udah pusing di rumah mikirin utang, nggak bakal selesai. Utang itu selesai kalau dibayar. Jadi utang mah jangan dipikirin. Utang mah ngutang aja, iya. Waktunya bayar masa nggak bisa, bener. Kan ada suami, bener, yang janda aja berani ngutang, bener. Nggak bisa kita lari dari situ udah. Negeri kita terkenal negeri yang banyak utang. Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya. Begitu, bukan sok-sokan, bukan. Coba lihat rumah tuh di dalam, bisa diutang nggak? Itu showroom motor, showroom mobil, bisa diutang nggak? Bener. Ibu pulang ke rumah, lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke garasi, di mobil, di garasi ada mobil, udah lunas apa belum? Terus ke dalam ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah jawab, itu jendela, paham? Coba dorong jendela pagi-pagi, bunyinya keriting. Berarti di rumah ada utang. Benar. Jadi jangan sosokan, ibu mama maaf ya, najis gue amit-amit, enggak gitu. Hari gini, ya bu, utang yang penting mbak, selesai. Hidup mah simpel, lapar makan, ngantuk tidur. Ngapa gara-gara urusan utang kita nggak enak makan jadi susah? Berarti kita kalau pengen enak tidur, enak makan, jangan banyak. Begitu doang. Iya kan? Ya iyalah. Saya kalau ceramah nggak pernah bikin ibu biar serius, enggak. Saya selalu bilang banyakin senang, jangan banyakin susah. Susah udah turunan. Ya kadang-kadang kita di rumah yang bikin susah bukan orang, bener ibu. Termasuk suami sering bikin susah hati, susah pikiran, bener. Tuh ngapain dibikin susah? Berangkat ngaji, udah di pengajian mah ketemu tuh tim Qasidah Al-Fahri, enak udah. Iya tak tinggi dang entah gendut entah bunting entah. Ya bu, ya kata lagunya enak banget juga, Qasidah cakep, goyang boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah, bener. Dan kalau Qasidah begitu dong, ya dia nyanyi ulang aja, bunting lagi. Iya, kalau Qasidah mah nggak ada habisnya po. Makanya saya selalu bilang orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana goyangan yang ngajak ibadah? Tuh pemain Qasidah dikit doang, nggak banyak, nggak melintir begitu sih. Ya kan? Yang repot tuh nyampe melintir, tembak, dodor. Apa yang mau ditembak orang belum dibuka celananya? Nah, bener ini. Jangan sosokan, biasa aja, waktunya ketawa aja, waktunya girang aja, sebab besok kita bakal nangis. Apa mau nangis terus hidup? Capek ibu main hati, main pikiran, main perasaan, besok akhirnya karena keseringan makan hati jadi sakit. Orang yang banyak nahan ke hati diambilnya sakit hati, akhirnya nyerinya di ulu hati. Lihat dah, orang yang senang ini kan senang nih, dia nggak ada beban yang ngeliatin saya. Ini ahli sodakoh nih. Kenapa saya bilang ahli sodakoh? Nyengir, senyum itu sedekah. Tabassumu fi wajhi akhika sodakoh. Nyengir di depan saudara kita berarti banyakin nyengir aja. Ya, lagi sendirian juga hehehe. Sampai lagi tidur hehehe. Sampai lakinya udah ngomel paling dikit laki sambil keluar dia ngomong, ya bini gue udah PA. Saya kalau ceramah bikin ibu biar girang, biar sehat, panjang umur. Saya selalu kasihan, saya kalau ceramah begini ingatnya apa? Emak saya selalu bilang, emak saya itu kalau di pengajian ketua tim buntel. Kalau tim Qasidah kan ini nih, Bu aja tuh tim Qasidah. Kalau emak saya tim buntel, nggak boleh lihat makanan bersisa. Langsung kayak dibagi-bagi tuh. Oh,
biasanya di mana taklim ada emang ketua tim yang begitu. Sebab kalau yang kebangetan serakah, yang lain nggak kebagian. Oh, apa-apa dia kan gitu ya. Nah, ketua tim buntel itu yang ngatur. Ini pisang ada 10, lu satu. Ini satu kok ada 11, potong 2. Ya kira-kira begitu tuh. Makanya saya kalau ceramah enggak ngajarin ibu-ibu, mari kita beriman, mari kita bertakwa. Biasa aja dong. Sampai monyong baru ngaji, seragamnya bagus, emasnya baru belanja. Begitu datang ke pengajian, subhanallah. Biasa aja kali, bener. Kadang-kadang ada sesuatu yang sepertinya, maaf ibu itu, kayaknya beda. Tapi kalau kayak gini kan ini orang yang senang. Hidup mah ketawain aja, dipikirin capek. Suami juga begitu, ketawain aja. Ya bu? Ya. Jangan dibawa pusing. Emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikin kopi juga begitu. Emang lagunya begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga. Emang kelakuannya begitu. Waktu pacaran begitu, sampai rumah tangga masih. Ya mau bagaimana lagi? Allah kasih jodohnya juga. Terima aja, emang dapetnya. Selesai. Haji Akri ceramahnya begitu, yang dengerin. Berarti kita semua emang udah pada. Begitu aja. Kebangetan diambil hati, capek nggak? Capek ibu. Makanya orang yang senang kelihatan, bukan yang wajahnya habis habis ke salon, bukan. Orang yang senang itu ternyata nggak mahal. Contoh bahagia itu bukan berarti punya mobil Alphard buka kaca. Saya ngeliat bahagia itu yang murah. Lihat emak-emak tuh mau berangkat ngaji naik odong-odong, kan nggak ada jendelanya ya. Itu tangannya keluar. Itu bahagia, itu nggak mahal. Belum tentu orang yang di dalam Alphard itu buka kaca begini. Malu, gengsi, coba emak kita. Odong-odong nggak ada jendelanya. Itu tangannya pakai keluar. Itu orang yang senang, makanya hidup bawa senang. Apa jadi ibu nggak capek? Capek. Apa jadi istri nggak capek? Capek. Makanya saya kalau ceramah pengen bikin ibu saya girang, senang. Pusing. Mendingan berangkat ngaji daripada di rumah nyesek ulu hati. Bener. Udah ketahuan mau ngaji pakai ditanya, emang duit yang kemarin habis, ini najis. Padahal mah suaminya ngerti, yang ada tambahin, bener. Jangan yang udah 3 bulan masih diungkit aja. Bener ibu? Makanya mendingan bawa ketawa. Dunia lahun wala ibun. Dunia itu isinya senda gurau, bercanda, main-main. Ngaji juga jangan serius-serius. Udah depan ustazah ngaji serius. Tawadu. Umur udah di atas 50, 60, 70 serius. Ustazahnya masih muda. Itu ustazah jalan ke kanan, dia menguyung ke kiri begitu. Kolesterol naik. Artinya kita bawa santai, bener. Ini bawa santai nih, ibu ngaji serius depan kiai nggak bergerak. Tawadu, biar dianggap khusyuk. Mentawadu'a rafa'ahullah. Kalau orang tawadu, rendah hati, diangkat derajatnya sama Allah. Bener ayatnya mah bener. Cuman tahu diri, umur udah 60, 70. Itu begitu ustazah diri enak, dia mah ini muridnya yang tuaan bunyi pinggangnya krekek. Karena terlalu sering. Begini nih, ad-dunya lahun wala ibun begini. Nah, kalau saya ceramah satu saya memang bukannya kiai. Saya cuma temannya Parto, temannya Eko yang di jarah kemarin dia. Itu teman saya, sahabat saya. Ya saya emang gak dijarah, orang saya bukan politikus. Saya kan baru cuman curut tuh agak putus. Ya. Saya dia. Amanan saya. Iya. Benar. Bisa begini nih enak. Itu kira-kira tuh emang ada masing-masing jatahnya. Eko di sono, Parto di sono, saya di sini. Kalau di sini semua siapa yang mau bayar dia? Saya aja lagi bingung ini bayaran gimana. Ya takutnya nih kalau bayar saya ini nggak kebagian nih. Sampai tadi ada lagu itu tuh yang siapa yang di hutan tadi? Lagunya apa sih kakak tadi? Ya Habibana itu ya.
Supaya dapat 200 lagunya dirobah. Dapat saweran. Aku kalau gue nyanyiin itu gue kebagian apa enggak? Itu enaknya tuh. Makanya ibu-ibu qasidah begini enak, hiburan. Daripada di rumah kebanyakan makan hatinya 10 hati, lihat nih susah sama ketawa. Ini kan deh bahagian. Orang yang senang lihat dari ketawanya kelihatan. Hahaha, itu orang senang. Tapi kalau orang yang udah kebanyakan nyesek main hati, lihat dari batuknya aja kelihatan rada panjang. Itu kebanyakan main hati jadi sakit di ulu, paru-parunya rada bolong itu. Ini ketawa orang sehat nih. Sehat. Tapi ada kan yang jaim-jaim. Mulut nahan bawa keluar prek. Kalau angin doang cakep lah, kalau ampasnya nyusur. Si cebok dikali itu. Hah? Ya iya dong. Apa tuh? Iya menceret temannya kaca pirit. Kalau menceret orang sana yang ngomong. Iya, kau menceret. Tidak, aku tidak mencet, aku kaca pirit. Dikirain anget begitu jalan aja demek. Ampasnya nyusul. Ini orang senang nih. Makanya jangan terlalu banyak nahan hidup ibu. Kenapa saya kalau ceramah bikin ibu girang? Sampai nenek-nenek saya pesan, kalau saya ceramah bu tolong kasih tahu mama suruh kasih pampers ukuran R. Iya kadang-kadang atas ketawa dia tahan, bawah wer ya. Emang klepnya udah rusak kan? Dia akan beranak dia. Jadi nyari senang, jangan nyari susah. Ada lagu yang bohong tuh, buat apa susah, susah itu tak. Nah, itu masih susah aja. Iya nyender di salon. Orang-orang duduk bisa dia nyender jadi salon. Gua tak kali apa separuh kurang denger ya. Namanya orang senang. Bukan berarti kamu bukan berarti orang susah. Ini orang nyari senang, jangan nyari biar sehat panjang umur. Ibu mah nggak ada berhenti capeknya, capek terus. Saya selalu liatin emak saya begitu tuh, emak kayaknya nggak ada istirahatnya, capek. Biar dia kata dia ngomong, gua mah anak gua udah pada gede, udah pada nikah semua, anak gua 3 udah nikah semua, bebas gua. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Kata emaknya matiin gua, matiin. Sama lu kayak bapak lu pada nyeksa orang tua. Artinya nggak ada berhenti, capeknya terus baik, benar. Ngapain? Mendingan begini. Iya bu, datang ke sini lihat tuh mantan lurah kita. Ya kalau bisa mah ibu yang begini jangan pakai berhenti apa jadi lurah. Benar. Karena bukan cuma ngatur, nyenangin, itu yang cakep tuh. Nyenangin warga begini nih. Ya mau gitu duduk di depan begini. Kan bukan orang susah dia. Iya bu, orang senang berarti. Iya bu. Kalau saya mah kalau jadi warga sini, saya suruh jadi lurah biar besok saya berangkat umroh. Ya tinggal diundi aja, ngapa sih, bener? Kalau kita berangkatin semua nggak bisa, ambil 2 orang setahun sekali, masa nggak berangkat? Ya bisa dong lewat air. Ya murahan lewat sini mah. Nyampe ke Mekah, ya ke kubur mah nyampe. Hah? Namanya nyari senang ya bu. Jangan nyari susah, capek, udah bebasin sebebas-bebasnya. Nyanyi, goyang, kenceng-kencengnya emang apa? Ini dikit lah. Benar. Ini kan orang senang ini bu. Qasidah emang orang susah, asal kecrek udah muji juga. Yang kedua udah junjung. Itu namanya orang senang. Ibu mesti banyak senang, kakakku mesti banyak senang. Jadi ibu capek, beranak capek, ngidamin anak capek. Apalagi siang kerja, malam dikerjain, emang nggak capek?
Ya kan ada tuh ya ibu-ibu yang kerja di mana gitu, pagi dia dagang, dia usaha, siang aja kerja udah capek, begitu malam dikerjain, mana bapak mah nggak peduli dia mah, udah kayak entok asal udah pakai cerot pergi aja. Dia kadang-kadang agak ngegeng, dia nggak tahu suami lagi bini lagi capek-capeknya, nggak dikasih, marah, dikasih seenaknya dia, persis banget entok jalan tuh, lihat entok berak tuh. Agak ngegeng pakai cerot pergi agak ngegeng. Sampai kata ibu saking kesini sama bapak ada dia gitu. Ya gue kan laki lagi ngomongin laki kok. Masa gue laki ngomongin perempuan, banci gue. Artinya nyari senang, ibuku nih nyari senang biar sehat. Ketawa itu sehat. Orang yang banyak ketawanya, banyak girangnya, makan rada enak. Udah di rumah cemberut, di pengajian cemberut, di depan tetangga cemberut. Ya mukanya biar kata mau berapa kali bolak-balik salat juga emang asem begitu. Siapa yang mau bikin manis? Bener, karena kebanyakan cemberut. Sampai pulang ngaji malam lewat kuburan ada kuntilanak sampai ngomong. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Iya, orang goreng ikan kagak pakai minyak, diplototin doang makan tuh ikan. Saking seremnya udah. Itu kira-kira gitu tuh betul. Ya, yang penting happy aja. Bebasin sebebas-bebas. Benar, bebasin. Bodoh amat. Bodoh amat itu kasar, tapi kalau kita pikir bakal nyenangin hati, boleh ngomong bodoh amat. Ibu nih berangkat menjemput temen ngaji. Yang kita jemput belum mandi, belum pakai baju, kita tungguin pegel, kita tinggal marah, jalan aja udah bodoh amat. Enakan begitu, bener? Iya bu, suami kita masakin dia nggak makan, kita bikinin kopi dia nggak minum, kita omongin galakan dia. Apa bahasanya yang paling enak? Bodoh amat. Gara-gara bodoh amat bahasanya kasar, tapi itu bisa bikin kita sehat panjang umur. Apa-apa gue mah nggak enakan, biarin dah gue mah nggak enakan. Orang yang hidup kita mati. Ayo, apa-apa gue mah biarin terserah dia, gue mah sabar, tawakal, gue mah ikhlas, entut. Berak sekebun. Benar. Jangan, kita ngehibur diri itu penting. Nih ibu ketemu saya, ada orang bilang, ini ngaji apaan begitu ceramah nggak jelas. Ya pengen jelas mah nyari aja guru yang lain. Saya mah datang ke sini karena DP udah masuk. Ini ceramah nggak ada benernya. Emang yang ngomong begitu bener banget gitu? Iya bu, laganya doang kayak orang bener. Bener itu kalau matinya husnul khotimah, masuk surga itu pasti orang paling bener. Kalau sekarang kita ngaji pengen bener, bukan berarti paling begitu doang. Ibu udah labelnya ustadz, buka YouTube. Ada ustadz yang masih kegoda, ada yang masuk penjara. Bener, gara-gara cewek ada tuh, buka YouTube dah. Bukan berarti kita sok-sokan. Emang orang udah jadi ustadz gak ada godaannya? Jijik. Makin banyak kali. Iya bu, orang makin kaya, selesai udah kaya pensiun, idih bodoh amat. Banyak kan juga dia pengennya. Kita mau udah gak banyak pengen, emang gak ada duitnya. Benar. Orang banyak pengen, banyak capek. Usia kakakku, teteku, aku, nenekku udah di atas 50-60. Jangan banyakin pengen. Cuman satu, pengen ibadah, pengen ngaji, pengen sehat panjang umur, pengen berangkat haji, begitu doang. Jangan gue pengen ganti ini, pengen ganti mobil, pengen ganti ini, akhirnya belum sempat diganti, ajal nyampe mati. Jelek banget mati lagi pengen mikirin seragam. Baru pakai sekali, mana DP doang. Siapa yang menerusin itu bayaran itu? Ya bu, bawa senang. Ini saya ceramah ngajakin senang, bukan ngajakin benar. Jujur-jujuran saya bukan ngajakin benar, yang ngajakin benar ustazah, kiai itu ngajakin benar. Kalau saya ngajakin girang, kalau girang senang bebas, itu juga ngaji bu. Udah dibukain ayat, marilah kita tingkatkan iman kepada Allah. Ya kata kiainya nih, kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kata kiainya,
Begitu kiai pulang, bininya nggak masak, pengen makan, suwek. Ah, kentut gua kalau tahu aslinya mah. Ya nggak usah ngomongin orang, ngomongin saya dah. Takutnya ngomongin orang viral kan ada kamera tuh. Kadang-kadang kan kalau nggak diedit bahaya juga ngomong sekarang. Iya bu, edit bang. Kalau nggak diedit terus temuan gue jadi viral jadi jelek, gua kutuk tuh. Lu gue sumpahin biar bijinya gede sebelah. Emang enak kalau gede dua-duanya kan enak stabil. Ya kalau gede sebelah ke kiri miring terus jalan ini. Aduh, Ustadz, Kiai ceramah bikin orang bener, saya bikin orang separuh PA. Tapi saya juga ngaji, nggak mungkin ibu pelawak juga kalau ngaji mah nggak mungkin dia nggak ngaji diundang ceramah. Ibu lihat aja, saya biar kata bangor-bangor begini ngaji, tidak iya sanawiyah, aliyah, pesantren, no. Teman saya no amil balon dia teman saya mondok di pesantren, cuman karena dia mengajinya beneran dikit. Ya ada juga yang sebenar-benarnya dia nggak sebenar-benar banget juga nggak, tapi beneran dikit dari saya. Nah, kalau dia jadi lurah pantas, kalau saya nggak pantas saya jadi lurah. Ya jangan kata duit saya, ya bu, yang ngakalin duit orang yang gak susah. Ya, yang penting ibu udah gede, siapa yang mau milih kan udah gede. Baru saya ngomong, kalau saya nggak pantas jadi lurah, dia ngomong siapa yang mau milih. Cuma heran di speaker mulu, gua kata kali akunya bersih ya. Dari suaranya kayaknya burik dah kok lo. Nah, jadi yang penting girang, bahagia, senang. Ya bu, bebasin sebebas-bebasnya urusan. Kita sembahyang, cakep au amat. Kita ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lagi sholat kita berapa banyak ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi begitu kita sholat rakaat 1, rakaat kedua udah mulai, ternyata Allah nggak besar. Di kepala kita yang besar mah utang kita, urusan kita, bener. Makanya ke bawah waktu sholat tuh hampir lupa rakaat sih udah 2 apa 3. Padahal surat yang dibaca qul huwallahu qul a'udzu birabbinas. Sembayangnya rajin, bener, tapi pada saat kita sholat, maaf tuh, apa yang ada di pikiran kita? Kita mau sholat, berantem sama suami, kira-kira waktu kita sholat, keingetan nggak itu? Udah pengen banget, anjing. Jadi sebenarnya kita ya kita, ini saya bu, seustad-ustadnya saya, ya saya. Walaupun MC bilang al-mukarram, yang mulia yang di mana? Kalau ustadz model saya makan sebakul berak sepengkit. Yang mulia itu yang makan kagak boker-boker, mulia. Ya bu, kalau model kita seikhlas-ikhlasnya kita ya kita. Makanya kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril aqdam. Ikhlas juga masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali, ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh. Seikhlas-ikhlasnya kita, waktunya gedeg mah kita gedeg. Walaupun udah ngomong gue mah ikhlas, dia ditinggal juga gue mah ikhlas. Ih besok mah kalau gak bareng sama dia, kemarin gue ditinggal sama dia. Ikhlasnya nyimpen, tau? Ikhlasnya nyimpen, ya. Jadi artinya sehebat-hebatnya kita ya kita. Kalau saya ceramahnya bener-beneran, emang gak ada ilmunya, terang-terangan ibu. Biasanya syuting sama Parto sama Eko, sekarang kok ceramah bukan karena udah alim, bukan. Kenapa saya ceramah? Karena udah nggak diajak syuting sama dia. Kok ceramah? Emang dia ngaji? Emang dia bisa? Ya emang mau ngapain lagi? Syuting udah nggak ada syuting. Iya bu, mau dagang balon nggak enak, ambekan udah bengeng. Pantes balon, atu-atu udah tipin, dapat balon 10, habis aja yang nyampe. Emang napasnya udah di balon semua? Dah. Udah capek belum? Enggak kali, udah bosen belum? Bosen dong, biar cepet pulang. Kalau ceramah terang-terangan aja ibu, nggak ada ilmunya. Mana yang ngasih ilmu tuh ustadzah? Itu namanya ngajar. Kalau saya ngajak, jangan salahin, ngajak mah bebas, nggak ada ilmunya nggak apa-apa, ngajak. Pakai kolor juga boleh, ngajak ngaji yuk, nggak pakai kolor nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya ngajar harus rapi. Masa ngajar lato-latonya nyeplos? Kalau ngajak mah pakai kolor nggak apa-apa, dia nyeplos juga sama ngajak. Ya bu. Nah saya bagian ngajak.
Saya bagian ngajak, makanya rada bocor. Yang penting girang aja dulu. Waktunya makan, makan. Jangan waktunya makan masih pada ngaji. Nanti kesel kita selesai ngaji kehabisan. Benar. Jadi kapas kita model kita, waktunya makan, makan, berhenti dulu ngaji. Jangan orang-orang pada makan, kita masih ngaji aja. Ntar selesai ngaji nggak kebagian, kan tolol ya. Makan dulu, nanti ngaji bareng, makan mbak. Begitu tuh. Karena saya masih kecil begitu. Masih kecil mah nggak apa-apa, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Masih kecil. Ilmu dapat, makanan dapat, cakep. Tuh ngaji. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Ini yang kata emak, anak tolol. Anak tolol, orang-orang pada dapat ilmu, dapat makanan, dia mau pulang nangis. Emaknya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak kebagian. Anak tolol. Biarin ilmu nggak dapat, asal makanan dah. Masih kecil begitu tuh betul. Yang cakep lagi makanan dapat, ilmu dapat. Nah kalau model ngaji sama saya, biarin ilmu nggak dapat, asal girangnya dapat, karena ilmu bisa nyusul. Nanti ngaji lagi sama yang banyak ilmu. Nah ya, jadi saya nggak nyeritain masalah sunat ini, jadi ngomong kemana-mana. Udah simple aja, kalau sunat itu semua harus disunat. Perempuan juga cakepnya disunat, karena kalau nggak disunat nafsunya gede. Jadi kalau disunat supaya memperkecil syahwatnya. Makanya kenapa bintang film luar negeri itu syahwatnya gede-gede, karena nggak disunat. Jelek kayak kijing, nyelip kayak dia. Pakai nanya, Pak Ustadz gue tahu, emang bini gue nggak sama malu kok? Ya sama. Kalau dia makanya jelek banget nelayan. Biasanya ngaji cuma 2 sama saya, besok balik lagi atau udah gede sama gue. Nah laki-laki kenapa harus disunat? Si kakak ya, namanya kakak siapa? Saka. Disunat. Laki-laki disunat artinya apa? Buka helm. Sebab kalau nggak dibuka helmnya jelek. Kenapa dibuka helmnya? Supaya kelihatan palanya. Dia geli, bentar lagi ketawa. Dengerin dulu ngapa? Dia mah nggak percayaan kalau gue ceramah. Jadi kenapa dihitan? Itu artinya buka helm. Sebab kalau laki-laki nggak dibuka helmnya jelek. Kelihatan burung ada telur nggak ada palanya. Dengerin dulu ngapa? Emang gue ceramah apa sih ini? Kayaknya enak banget dengerinnya, ini najis. Biasa dong. Jadi sunat itu buka helm. Orang yang namanya orang Islam, laki-laki, perempuan. Kalau perempuan disunat supaya penghormatan, penghargaan. Ya bu, supaya nafsunya jangan terlalu gede. Motongnya juga jangan terlalu panjang, nanti hilang nafsunya. Timbulnya dingin. Udah dicas nggak ngisi-ngisi karena kebangetan dingin. Makanya umur di atas 70, 60, 70 udah rata-rata rada dingin. Makanya aki-aki lihat serba salah. Ya dengerin dulu ngapa, emang gue salah apa sih kok? Gue mah jadi bingung kalau gue ceramah, ngapa sih emang? Lu gede banget apa sama gue? Jadi gue ceritain kan begini. Ya ini gua buka resleting gua nih. Sama punya suami lo sama punya gua ada palanya kok. Nah kalau palanya dipakein minyak jadi mengkilat. Dia mah nggak kuat, dia mah diceritainnya. Tapi resep. Ya dia kencing. Ya dia kencing. Dia kencing. Waduh, klepnya udah rusak, gampang rembes. Lari yang kencang di pinggir kali. Wrrr. RTDD yang ngundangnya gua sih. Dia nggak tahu gua temennya Bang Haji Firman. Kalau udah ceramah bukan ceramah, bocor habis. Nah itu yang ceramah lari kan bocor dia. Dia bukan bocor, emang kebocoran, woi. Gue kata juga pakai pampers ukuran L. Lah emang begitu, bukannya jorok, kan nyeritain sunat. Lah kan ini pengantin lama bukan pengantin baru.
Udah pada paham dong. Dengerin dulu, ngapa dia mah kayak orang gedeg begitu sih? Iya. Itu namanya khitan. Istatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat samanuna sanatan wahtatan bil qudum. Ini sejarahnya sunat dari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu sampai pakai kampak katanya. Bil qudum tuh pakai kampak. Ya, kita pakai laser aja ngilu. Ya ibu kan nggak ngalamin ya. Coba dah nganterin anak sunat dah. Iya po. Anak yang dipotong kita yang udah nyer-nyer gitu ya. Iya kan? Nah tapi kalau pas udah rapi mah punya bapaknya kan cakep ya. Ya sampai pada pegel kata dia, gue pegel banget nih gitu ya. Nih untung siang nih, dramanya siang ya. Oh malam gue bocorin lagi habis tuh. Gue bikin pulang pada rembes dia, gue gedeg banget, gue gedeg gara-gara dia yang ceramah, habis gue pada becek begini. Ya enggak, ini mau udah tahan banting nih. Ya gue tahu dia jarang mainnya. Ya kalau pemain Pasidah kan kalau dia malamnya habis main goyangnya kelihatan ogah-ogahan. Ya dana emang dia berasa krek aja gitu. Pada ngilu tulang-tulangnya. Banyakan gaya sih lu kok kalau main. Gue tahu dari muka lu doyan. Iya gue lihat dah ya, ayo taruhan cuman laki lu aja kurang gitu. Iya. Udah kalau ditimpalin lu tiap hari juga lu masih mau lu. Gue tahu kok dari muka lu. Saya pulang juga nih ya. Hah? Pulang kayak ibu tadi. Iya. Ya, dia pulang, dia mau minta kan sama lakinya. Ini namanya nyari senang, maafin. Sebatas kita senang kelar. Ya, jangan diambil hati. Kalau yang ambil hati pulang ini ceramah begitu. Jorok banget gini, burik itu hatinya, burik. Itu yang bikin tersiksa itu. Yang harusnya seger, sehat, jangan diambil pusing, ini diambil hati. Sampai penceramah jadi jagedeg. Ini ceramah apaan begitu najis gue gitu. Sampai begitu ya nyeritain kalau pala lah dipakai palanya lah pakai bambu. Ya kalau nggak dibuang helmnya nggak mengkilat. Tuh dia balik lagi, emang oh suami lu sama gua, laki-laki tuh palanya 2. Ya. Dia takut dia jangan diajak ngomong, katanya jangan diajak ngomong. Ya iya gua tahu kok, laki lu kurang kuat ngimbanginnya. Tuh ibu tuh kesel banget buka kartu orang dia gak ada kartunya. Makanya gue gak buka, gue diemin aja dia udah gak ada kartunya, udah pada habis, gak ada kartunya udah. Iya, udah kelihatan kok. Iya, bener kan? Nggak ada kartunya, bener kan? Iya. Hah? Gue udah lihat. Kalau ini udah rada-rada. Iya, gitu. Iya. Kalau ditimpalin hayu, nggak ditimpalin juga udah biarin aja. Gitu. Sabar, kelihatan. Kalau itu emang kartunya udah nggak ada ya, udah menerima nasib aja. Gitu. Iya emang gue tahu. Di cas juga lobet lagi. Nah, gue gak ada mah. Ini sih bininya teman gue takut. Aduh, dah, ini namanya kita besok puasa. Mesti girang, mesti senang, biar sehat, senang. Kita Ramadan megang duit aman udah. Benar. Makan mau puasa kita juga nggak doyan-doyan banget, bener ibu. Udah itu menu Bekasi, menu Indonesia sama. Setiap mau buka puasa kita udah keluar tuh jam 4:30 udah nyari makanan. Apa yang kita cari di pinggir jalan paling begitu, ada bakwan senderan di lontong lagi rebahan di bakwan. Itu menu kita tuh. Ya sama cakwe dah. Kalau kita ngeliat cakwe sore-sore kayaknya udah capek banget, senderan aja. Ya bu, lontong bakwan, sambal kacang, itu semeja makanan itu. Kalau mau buka udah penuh. Begitu kita minum, habis nggak semeja. Agak paling sepotong 2 potong kita makan. Ya, bakwan sepotong, lontong sepotong. Kadang-kadang bakwan doang kita tinggal sholat, balik sholat udah nggak pengen.
Ntar habis taraweh baru lapar. Iya. Kita makan bangetan serapun, es kita makan, kacang kita makan, sambal kita makan. Itu orang mau taraweh nggak nyampe. Taraweh itu baru sholat isya udah pada bunyi prek 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 prek. Itu sambal kacang. Benar. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang girang dengan datang bulan suci Ramadan dijauhkan daripada api neraka. Makanya sebelum besok puasa girang-girangin aja. Girangin aja sampai puasa kita masih girang. Ya, Bu. Taraweh, tadarus, banyakin karena bulan Ramadan itu bulan di mana semua kebaikan dikumpulin sama Allah. Jadi bulan yang paling cakep, ya Bu ya. Ya kenapa saya ngajak ketawa biar sehat, panjang umur. Saya nggak tahu punya duit apa kagak, bodoh amat itu urusan dia. Yang penting girang, banyak hidung goyang, banyak hidung gerak. Itu orang sehat. Orang yang diem aja nggak ada geraknya itu udah calon mati. Ya sampai lagi digoyang-goyangin nggak ada goyangannya, itu udah punya aki-aki. Lato-lato ke kanan doang, keprek. Yang bagus mah lato-lato bunyinya tek 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 tek. Itu yang bagus kok. Ya. Ya di antara kamu kan ada yang lato-latonya udah mati kan? Udah nggak ada suaranya, cuma keprek. Ah, so tahu. Gue tahu kok. Seseger-segernya juga barang tua. Ya, pengen seger bungkus sama kanebo basah. Udah jangan madep sini, madep sana, madep sana. Ada orang ceramah begini. Ada. Tanggang tonggeng. Ya, gua doang kok emang PA. Nah, nyari girang jangan nyari susah. Itu tujuannya. Ya. Yang satu istighfar banyakin, cuman itu kita pulang. Ketawa girang, selesai ketawa tarik la ilaha Muhammadur Rasul. Itu kuncian. Sesenang-senangnya kita mesti ingat bakal ada susah. Mana susahnya kita? Sakaratul maut itu bisa susah, Bu. Kalau kita dalam keadaan tidak orang mati bukan berarti harus husnul khotimah. Nauzubillah kalau kita dapatnya suul mati. Bagaimana hidupnya? Makanya kenapa orang mati di jalan tol? Karena dia lewat situ. Ya dengerin dulu, ngapa dia mah nggak percayaan ini? Bukan ngaji po, lu kayaknya ngeliat gua kayaknya separuh bedeg dah. Kenapa orang meninggal di jalan tol? Karena dia masuk lewat tol. Kenapa orang mati di atas motor? Karena dia naik. Kan begitu dong jawaban. Kenapa orang mati tabrakan dia? Kenapa orang mati di dalam mobil? Karena dia pakai mobil. Kenapa emak kita, nenek kita matinya di atas tempat tidur? Karena emak kita nggak kemana-mana. Emang di situ baik. Benar ini benar. Sebab mati pun bagaimana hidupnya. Kenapa itu orang mati megangin botol? Karena dia main rongsok. Ya bukan berarti tukang mabok. Yang paling bengis sama botol kosong kan tukang rongsok. Asal gak ada isinya, injak aja kretek. Masukin karung. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, yang pasti ngikutin kita adalah kematian. Makanya gedeg sama orang gak usah disumpahin, gak usah didukunin, diemin aja, lama-lama mati dia. Kalau kita dukunin banyak modal karuan, waktunya mati, nggak mati juga. Diemin aja, termasuk ibu ngeliatin saya gedeg, nggak usah pakai diomongin, diemin aja, ntar saya juga lama-lama. Ya kamu juga lah. Cuman kayak gedeg gitu, ingat biasa aja dong. Emang lu patungan apa ngundang gua? Pesan yang terakhir, ya Bu ya, akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-namanya. Jadi kewajiban kita orang tua nggak ada habisnya. Anak kecil gedein, belum pengen punya anak bikinin. Ya, kadang-kadang udah bikin, ada juga yang dijadiin, ada juga yang nggak dijadiin. Ya kan? Suaminya teriak mau keluar, kata istrinya di luar, akhirnya nggak jadi. Orang iya, maaf ada begitu kejadian.
Istrinya udah teriak keluar, malah istrinya bilang jangan di luar, ya jangan di dalam, di luar. Akhirnya bininya dimegangin pintu aja, suaminya nggak masuk ke dalam. Ya, gue ngomong apa sih ini? Ya tapi gue pikir ini pengantin lama lah, paham lah. Kamu kan yang orang yang bilang mau keluar, kamu bilang jangan di dalam, di luar. Akhirnya keluarnya di luar. Ya. Itu ada cerita, itu anak kecil, anaknya satu, udah pinter ngomong, udah pinter dengar. Kata suaminya, mama ntar main yuk. Anaknya nggak nyaut, diem aja. Pas malam kedengeran kata bapaknya, mau keluar. Anaknya buka pintu, ngikut. Aduh, nggak ada kan yang ceramah orang gila begini, nggak ada kan? Makanya pulang dong, berarti kamu gila juga sama aku. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Sebelah kiri saya pengatur laku sudah teriak 10 menit lagi karena ada closing qasidah, ada azan ya. Saya tadi udah ngomong tabrak nggak azan, nggak usah. Kalau mau tabrak tanggung jawab boleh. Enggak. Maafin ya, bercanda aja ya. aja, maafin ya. Ini mah bukan ceramah ini. Apa baik? Kenapa? Apa? Itu bosku. Ya Allahumma rzuqnal qanaah. Yang pertama, tadi saya dikasih tahu akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu. Hak orang tua sama anak nggak ada habisnya. Udah kecil gedein, udah gede sekolah-sekolahin, udah sekolah mau kuliahin, udah gede mau nikahin, udah nikah nggak punya rumah, masih kewajiban orang tua ngerumahin. Artinya nggak habis-habis. Kalau berarti orang tuanya nggak sempat ngerumahin, berarti emang nggak kaya emaknya. Ya kadang-kadang mentok sekolah doang suruh ngongkos sendiri. Ya itu berarti orang tuanya nggak mampu. Kalau yang mampu mah makannya, minumnya, sekolahnya, kuliahnya, sampai nikahnya, sampai cucunya masih ditanggung. Itu berarti emak bapaknya mampu. Kalau SD doang udah dilepas berarti emaknya orang susah. Ya segitu doang. Tinggal raba dada masing-masing. Apakah kita sampai di SMP, di SMA dengan biaya orang tua? Enggak. Terutama saya. Saya untung aja dilepas hidup. Ya, emak saya nggak pernah saya dianterin sekolah kayak kita nganterin, nggak pernah. Saya belajar renang aja nggak pernah di kolam renang kayak kita weekend gitu, nggak pernah. Saya kalau belajar renang tuh nungguin kali banjir. Iya, emak saya anaknya 13 dilepas 7. Itu pulang 32. Nggak tahu kanyut kumanya yang 5 tuh. 13 hingga 9 keluarga saya mati tuh, asal sarapan pagi berebut keinjak mati atuh. Saya anak paling tua laki-laki. Saya matinya rada lama karena asal mau diinjak saya ngeles. Ya, iya pinteran, akalnya banyak. Ya akalnya banyak. Makanya sampai sekarang ya, saya nggak pakai ilmu ceramah, ibu lagi saya akalin. Ya udah ketahuan nggak ada ilmunya, masih mau aja. Pulang dong. Ini kagak capek apa ngomong? Lu aja ketawa pegel kok. Dah. Ya mudah-mudahan kita jadi orang tua, anak-anak kita soleh-solehah. Emak saya, kakak saya yang punya anak, mudah-mudahan tabah, sabar, tawakal, berserah ke Allah. Apapun kata kiai, anak nakal juga tergantung emak bapaknya. Anak bener tergantung emak bapaknya. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Kenapa kita ngaji? Karena orang tua kita maunya anak-anaknya begini. Termasuk anak nakal cuma 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Kan anaknya. Nah, ini anaknya nggak persis banget kelakuannya kayak tetangga tuh. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Dan ibu nggak lihat kelingan triplek kali waktu itu. Allahumma rzuqnal qanaah, karuniakan kepada kami ya Allah qanaah, apa adanya, jangan maksa, ini apa adanya. Nggak kaya biarin sehat, ya bu. Lihat orang kaya duitnya banyak, Senin ngambil duit, Selasa mati. Mendingan kita kaya, enggak miskin, enggak jelas sampai sekarang. Tapi sehat panjang umur, berarti jelas ya bu. Itu qanaah, jangan banyak pengen. Orang yang maksa pengen kaya dia ngepet. No, teman saya gagal, ngepet gagal. Harusnya berubah jadi bagong malah jadi kucing. Akhirnya nggak dilemparin duit, malah dilemparin tulang ikan. Karena maksa pengen. Yang kedua, wazakirna bil mauti kulla sa'ah, ingatkan pada kami kematian setiap saat. Bahwa kita siapapun bakal
mati. Apa modalnya? Falyamal amalan sholihah, beramal soleh, berbuat baik. Itu modal kita bakal pulang. Istighfar banyakin. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya nggak bakal cukup. Yang mampu menyelamatkan kita adalah istighfar kita, tauhid kita. Ayo bareng Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha. Siapapun kita selalu bertauhid bahwa Allah Tuhan kita, Nabiuna Muhammad Nabi kita. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Itu modal pulang kita. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah wa iyah wa ana wa inju wa ni. Itu uwa kita semua. Tauhidnya sama, la ilaha. Saya nggak berani nyebut keluarga artis. Mau belajar rumah tangga yang bagus bukan berarti harus meniru artis. Benar bu? Orang tua kita keluarganya baik, tauhidnya sama, la ilaha. Baru disebut keluarga sakinah mawaddah ma'iyah ma'omah ma'ni. Nah, dua lagi saya nggak kasih. Ada dua lagi. Saya tutup, takut tahun depan ada yang nyunatin ngundang lagi. Jadi saya nggak keluarin ceramah saya semuanya. Segini aja. Panjang pendeknya tergantung bayarannya. Ya, Bang Haji Firman, sahabat saya, kawan saya, Ibu Yances, guru saya di beliau sering. Cuman sayang saya waktu datang ke rumahnya beliau sudah selesai menjabat lurah. Saya berharap mudah-mudahan kalau saya ceramah lagi di sini beliau juga jadi lurah kali, enakan dikit saya. Minta doanya biar Ibu Hajah yang jadi sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Allah mudahkan semua urusannya. Bil khusus abang saya, guru saya, Bang Haji Firman Adriana Sujud, mudah-mudahan Allah gampangin semua harapannya. Allah pelancar semua usahanya, dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah kasih sehat terus, panjang umur, asal jangan banyak susah. Ingat ibu, susah udah turunan. Mak susah, bapak susah, tetangga susah, yang datang saudara juga ngomongnya, padahal kita lagi bebasin. Berarti jangan semuanya mau susah, capek jadi orang susah, enggak ada yang nggak bisa nama kita. Itu aja barangkali. Dan juga teman saya Ustadz Ansori, Amil Ansori, teman saya, sahabat saya, doain ya bu, biar beliau juga sehat, panjang umur. Allah kabulkan semua keinginan dan hajatnya, dan Allah kasih yang termudah, yang terbaik, sehingga apapun kita punya misi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu misi kita. Kita sama-sama menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak. Mudah-mudahan dengan banyak ngaji kejawab semuanya. Yuk bareng biar enakan dikit, doain juga Pak RT Dede. Si kakak yang lagi sunat, cukup sunat sekali aja, biar dia kata enak juga, jangan sampai 2 kali. Jelek ada burung kagak ada palanya. Yuk bareng, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk ya semua sehat, Allah ridho. Hidup cuma dapat ridho Allah, syafaat Rasulullah, kabul doa emak bapak kita, kelar. Ya bu, biarin kita nggak kaya tapi pengen kita besok senang di surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ya baca Fatihah ya bu ya, biar ibuku yang lagi punya persoalan Allah kasih jalan terang, persoalannya clear. Ya yang suami di rumahnya galak mulu, biar mudah-mudahan pulang jadi empuk suaminya. Jangan keras mulu, capek. Empuk juga jangan kebangetan empuk karena susah ngerasinnya. Keras juga jangan kebangetan keras karena kebangetan gede adatnya. Ya barang liridha illahi ta'ala, karena ridhamu ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, dan dengan syafaatmu ya Rasulullah, wa bi qabuli doa abina wa umina, dan kabulkan doa ibu bapak saya, wali ustadina, guru-guru saya. Bil khusus barang sebelah ada makam tuh bu, wal arwahi jami' ahlil kubur, kuburan gelap. Mana yang bikin terang doa kita siang hari ini? Ibu boleh tanya, kuburan pasti gelap, sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap, karena nggak bisa pasang token, narik kabel nggak bisa di dalam. Mana yang bikin terang? Hari ini kita doain saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman ngaji kita yang sudah meninggal mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Bil khusus ya hari ini biar berkahnya sampai ke RTDD anaknya soleh, Allah gampangin rezekinya.
karena beliau juga harus bisa menggampangin rezeki saya. Maksudnya biar ada tambahannya. Itu saja. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doanya apa langsung saya tutup doa? Ustazah. Saya dibayarin ceramah doang. Oh sekalian. Ya. Itu Pak Haji masih ada di samping. Pak Haji Firman masih ada. Oh. Ada, udah baca doa. Oh iya. Gua nurut aja apa kata anak buahnya. Ya. Nah, bagi dua. Satu aja gua belum lihat mah. Bercanda. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma ij'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah azan. Makasih ya. Maafin ya. Kakakku maafin. Lope. Salam lope. Jangan ada dosa di antara kita. Kamu angkat tangan berarti kamu bahagia ketemu aku. Makasih saudaraku, terima kasih. Makasih Al-Fahri, makasih. Makasih ya, maafin ya. Kakakku, saudaraku, gue aja makasih ya, maafin. Dah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah.
untayan mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berkah ilmunya Pak Ustadz untuk kita semua para jamaah Majelis Ta'lim Al-Fahri, khususnya umumnya untuk para tamu undangan. Kepada para tamu undangan dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kami atas nama Majelis Ta'lim Al-Fahri mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila banyak kekurangan di sana sini. Dan apabila mau menghubungi, di bawah ada nomor teleponnya apa Boji? .com.id ada di bawah tertera.